Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Gimana nih teman-teman progres belajarnya? Apakah sudah diatur jadwalnya dengan baik setiap harinya? Atau teman-teman masih bingung mau mulai belajar dari mana? Tenang aja teman-teman. Di sini aku akan ngebantu teman-teman untuk bisa upload tiap hari terkait dengan materi-materi UTBK 2024 teman-teman. Nah, aku udah lama nih nggak bahas PK atau pengetahuan kuantitatif. Yuk, kita hari ini akan belajar soal-soal PK dari tahun-tahun sebelumnya ya, yaitu tahun 2023. Karena ini sudah tahun 2024 ya teman-teman ya. Oke, kita akan langsung bahas soal-soal PK dari UTBK tahun 2023 teman-teman. Semoga teman-teman dapat menikmati videonya, dan sebelum itu jangan lupa di like ya, kemudian subscribe channel aku dan share juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar UTBK bareng aku. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas soal-soalnya. Aku udah lama banget nih nggak bahas soal-soal PK. Kita langsung aja ya bahas soal-soalnya. Jadi ini ada beberapa yang soal-soal HUTS. Memang ini mix ya dari beberapa subbab PK. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini buat latihan teman-teman agar semakin terbiasa lancar menghitung soal-soal PK. Kita langsung ke nomor 1. Jika X tambah Y kurang dari sama dengan 2, ini ya, dan Y-nya dari 0 sampai 1 ya. Jadi 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1, maka nilai maksimum dari 3X plus 2Y adalah. Nah, kira-kira ini soal-soal apa nih teman-teman kalau kayak gini nih? Jadi ini tuh soal itu loh teman-teman. Dia persamaan linear dua variabel, terus kita diminta untuk mencari nilai optimumnya. Ya kan? Nilai maksimum ya, nilai maksimum. Masih ingat nggak? Jadi kalau kita bilang ini tuh adalah fungsi batasan ya, atau dalam bahasa lain bisa disebut juga fungsi objektif teman-teman. Oke, aku mau pakai cara manual dulu nih. Jadi gimana caranya? Nah, di sini kan ada dua persamaan nih teman-teman ya. Jadi ada X tambah Y kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Oke, ini kita bisa langsung eliminasi aja sih, atau langsung kita substitusi aja. Gini, jadi X plus Y kurang dari sama dengan 2 ya kan? Nah, kemudian kita punya nilai Y-nya itu dari 0 sampai 1, di mana 0 sama 1-nya nih ikut teman-teman. Jadi Y-nya bisa 0 ya kan, bisa juga dia 1. Ya, kayak gitu. Oke, sekarang kalau kita substitusi untuk Y sama dengan 0, maka berapa nilai X-nya nih? X tambah 0 kurang dari sama dengan 2 ya kan? Jadi X kurang dari sama dengan 2. Oke, kita punya nilai X-nya sama dengan 2. Sebenarnya untuk mencari batasan-batasan nilai X sama Y, ini kita bisa ganti teman-teman dengan tanda sama dengan. Nah, ini aku ganti sama dengan aja ya. Jadi kita punya titik X, Y yang pertama adalah 2 dan 0. Nah, kemudian untuk Y-nya sama dengan ini 1, maka nilai X adalah X tambah 1 sama dengan 2 ya kan, dari persamaan ini. Maka X sama dengan 2, satunya pindah, kurang 1, X sama dengan 1. Oke, kita punya titik yang kedua adalah 1,1. Oke? Ya udah, kita tinggal substitusi nih. Beberapa titik ini kita punya dua titik ya, 2 sama 0 dan 1 sama 1 ke fungsi objektifnya ini teman-teman. Jadi untuk titik 2,0 itu nilai maksimumnya kira-kira nanti mana nih yang paling tinggi? X-nya 2 kita substitusi, kemudian Y-nya 0 ya. 2 kali 0. Ini berapa teman-teman? 6 ya kan? Kalau titik 1,1, 3X tambah 2Y sama dengan 3 kali 1 tambah 2 kali 1, 5. Berarti nilai maksimumnya yang ini kan ya? Oke, jadi jawabannya adalah 6 teman-teman. Yang D. Oke. Nah, di sini tuh teman-teman misalnya mau pakai kayak diagram kartesius gitu, biasanya kan teman-teman kan kalau mencari nilai maksimum atau titik optimum gitu ya, itu kan teman-teman bikin daerah penyelesaian gitu ya. Jadi kayak gini juga bisa. Kita gambar nih masing-masing garis untuk dua persamaan ini teman-teman. Kita kan punya X plus 2, X plus Y kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Nah, kita gambar masing-masing garisnya di diagram kartesius. Gimana tuh caranya? Caranya gini. Untuk garis dari X plus Y kurang dari sama dengan 2 itu kita masukkan. Kita bikin pada saat X-nya 0 itu berarti 0 tambah Y kurang dari sama dengan 2.
maka Y kurang dari sama dengan 2. Jadi titiknya 0,2 kayak gitu. Untuk Y-nya 0 itu kan kita punya X tambah 0 kurang dari sama dengan 2, kemudian X kurang dari sama dengan 2. Berarti kita punya titik 2,0. Udah deh, kita gambar nih diagram kartesiusnya nih. Oke, katakanlah di sini titiknya 2 ya. Ini di sini juga 2. Tadi kita kan punya titik 2,0 sama 0,2. Nah, ini kita gambar garisnya, kita hubungkan. Sret. Nah, anggap aja itu lurus ya. Jadi ini adalah garis untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Lalu kita uji titik, teman-teman. Di sini ini kan ada titik 0,0 ya. Benarkah 0,0 kurang dari sama dengan 2? Kalau ini 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari sama dengan 2. Benar ya? Ini benar. Maka daerah penyelesaiannya berarti di sini, teman-teman. Sret. Ya kan? Teman-teman biasanya gitu ya. Lalu untuk garis ini 0 kurang dari sama dengan Y. 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Jadi Y-nya katanya dari 0 sampai 1. Di sini kan ada titik 1 ya. Nah, ini kan untuk yang tegak ini kan garis Y. Nah, Y sama dengan 1 berarti dia nggak boleh melebihi garis 1 ini, teman-teman. Kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, ini aku bedain deh. Kalau ini aku pakai warna hijau ya. Nah, ini batasannya untuk Y. Dari sini aja pagernya. Sampai ke sana tentunya ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya dia di sini. Sret. Nah, maka DHP-nya untuk dua persamaan ini atau daerah himpunan penyelesaian itu di sini, teman-teman. Nah, ini adalah DHP ya. Maka bagaimana kita mencari titik optimum? Titik maksimum tadi maksudnya ya. Apa nilai maksimum? Di sini berarti ada titik-titik pertemuan. Nah, di sini kan ada titik pertemuan tuh yang menghubungkan apa namanya si DHP ini tadi. Jadi ada titik ini 2, kemudian ada titik di sini titiknya 2,0 ya kan. Di sini ada titik. Nah, ini titiknya 1,1 nih. Di sini ada titik 1,1, perpotongan antara dua persamaan itu tadi. Sama di sini ada titik berapa, teman-teman? 0,2 ya kan? 0,2. Nah, nanti kita substitusi titik-titik ini ke mana? Semuanya kita substitusi ke fungsi objektif tadi, ke 3x plus 2y. Nanti mana yang menghasilkan nilai paling tinggi itu adalah nilai maksimumnya. Nah, di sini tadi kan kita udah nyoba yang 2 sama 0, 1 sama 1 ya. Sama ini ternyata di sini ada 0,2, tapi jelas yang paling tinggi itu nilai untuk yang 2,0, teman-teman ya. Ini kalau pakai cara gambar kayak gitu. Bisa juga langsung substitusi kayak cara yang pertama ini tadi. Nah, soal selanjutnya, teman-teman. Jika X dan Y lebih dari 0, berapakah Y? Oke. Nah, ini pernyataan cukup dan tidak cukup ya, teman-teman ya. Di sini diketahui X sama Y-nya tuh positif, teman-teman. Jadi keduanya adalah positif karena lebih dari 0 ya, positif. Lalu ditanya berapakah nilai Y? Nah, kalau ditanya nilai ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh ditanya nilainya, ditanya nilai. Nah, maka pokoknya nanti pernyataan 1 atau 2 atau nanti terserah keduanya ya, itu pokoknya harus sampai bisa mendapatkan hasilnya. Harus sampai bisa dapat hasil ya, bisa dapat hasil. Itu karena kita ditanya nilai, teman-teman, kayak berapakah nilai Y. Nah, tapi kan kemarin aku juga bahas ya di video khusus untuk pernyataan cukup tidak cukup itu ada yang ditanya apakah gitu pertanyaannya ya. Jadi kayak apakah, misalkan apakah segitiga ini merupakan segitiga sama kaki? Jawabannya boleh iya dan tidak. Walaupun tidak, tapi ketika pernyataan 1 dan 2-nya bisa membuktikan ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi enggak harus benar jawabannya. Tapi kalau ditanya nilai akhir tuh benar-benar sampai teman-teman harus tahu jawabannya itu berapa gitu. Oke, kita lihat ya, apakah pernyataan 1 ini cukup untuk menjawab. Kita lihat. X min Y sama dengan 2. Kita ditanya nilai Y ya, nih. Karena Y-nya negatif, kita pindah ya ke kanan ya. Jadi Y sama dengan X, 2-nya pindah ke sini, min 2. Nah, ini belum ketemu ya. Jadi ini belum cukup, belum tahu nih, belum cukup nilai Y-nya itu berapa. Karena dia belum cukup, wajib kita cek yang pernyataan kedua, teman-teman. X, Y sama dengan 15, ya kan? Y sama dengan 15 per X. Nah, ini juga belum cukup kan? Belum cukup ini, nggak bisa. Nah, sekarang kita pakai kedua-duanya. Jadi bersama-sama kita pakai ya. Karena kita ditanya nilai Y, maka kita substitusi nilai X aja. Jadi dari sini kita ubah X sama dengan 2 plus Y ya kan. Nah, ini persamaannya ini.
Ini kita substitusi ke sini teman-teman. Ke XY sama dengan 15 tuh ya. X Y sama dengan 15. X sama dengan X-nya kita ganti. Kita ganti menjadi 2 plus Y. 2 plus Y dikurung karena ada penjumlahannya kali Y sama dengan 15. Nah, ini teman-teman lagi-lagi nggak perlu menyelesaikan sampai selesai ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kita kali ke dalam kurungan ini kan 2Y. Kemudian Y kali Y kuadrat, ya kan? Sama dengan 15. Nanti ini jadinya persamaan kuadrat teman-teman. Tuh. Kita dari sini bisa nyari nilai Y berapa, ya kan? Nah, karena di sini ada tanda positif, negatif dan positif itu ya, maka nanti di sini pasti tandanya juga kayak gitu, plus minus gitu teman-teman. Nanti di sini Y-nya berapa, pasti dapat nanti. Untuk Y yang lebih dari 0 tuh nanti kita pasti dapat salah satu Y-nya lebih dari 0 pasti. Oh, ternyata ini tuh bisa dijawab setelah kita menggunakan pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama gitu loh. Maka jawabannya tentu saja kedua pernyataan secara bersama-sama cukup ya. Jadi yang C harus bersama. Paham ya? Walaupun teman-teman nggak harus sampai menghitung selesai gitu kan, tapi kalau teman udah paham konsep dari cara mencari Y dari si sistem persamaan kuadrat ini, maka teman-teman nggak perlu melanjutkan, ya kan? Lanjut. Bilangan 3 digit yang dapat dibentuk jika nilai mutlak selisih antara digit pertama dan ketiga adalah 4. Oke. Ini tuh soal-soal itu teman-teman, apa tuh namanya? Kaidah pencacahan ya. Jadi gini. Teman-teman disuruh menyusun bilangan 3 digit. Bilangan 3 digit itu kan ratusan ya, ya kan? Jadi 3 digit itu pasti ratusan teman-teman, ratusan ya kan? Itu adalah bilangan ratusan. Kayak 125 kan 3 digit. Nah, kita gambar ya. Nah, ini adalah ruang-ruang untuk menyusun ketiga bilangan tersebut. Nah, bilangan itu kan dari 0 sampai 9 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya kan? Jadi ini totalnya ada 10 angka ya kan, yang bisa kita kombinasi untuk menyusun ketiga untuk menyusun bilangan 3 digit itu tadi. Nah, di sini tuh ada syarat teman-teman. Nilai mutlak selisih antara digit pertama sama ketiga, mutlak selisih ya, pertama dan ketiga. Nah, ini kan di sini ada bilangan pertama, kedua, ketiga ya kan? Nah, jadi bilangan pertama dan ketiga kalau kita cari selisih mutlaknya itu dia 4. Nah, contohnya gini teman-teman. Tentu saja kalau 0 ini 0 itu nggak bisa dipasang di pertama ya. Karena kalau 0 dipasang di pertama itu kan dia akan menghasilkan bilangan 2 digit. 0 kan tidak berarti di depan ya. Jadi 0 ini nggak akan kepake ya kan. Misalkan di sini aku memasukkan angka 1. Bisa aja ya. Kemudian di bilangan ketiga ini, digit ketiga ini aku masukkan angka biar selisihnya jadi 4. Kan harus 5 ya. Mutlak selisih itu kan berarti gini. Jadi mutlak selisih itu 5 min 1 kan sama dengan 4 ya. Dia positif. Pun nanti kalau misalkan 1 min 5 itu dia ini kan min 4. Tapi karena mutlak itu menghasilkan bilangan yang selalu positif teman-teman. Jadi boleh 1 5, boleh 5 1. Paham ya? Oke, berarti di sini aku bisa mengcombine bilangan 1 sama 5 ya kan. Kita perhatikan dulu untuk digit pertama sama ketiga karena itu yang menjadi syarat teman-teman. Maka himpunan-himpunan yang menghasilkan selisih mutlak tadi ya, selisih mutlak digit 1 dan 3 itu himpunan apa aja teman-teman. Nah, kita urut aja dari ke 10 angka ini tadi, ke 10 bilangan ini ya. Itu kan kita bisa mengcombine 1 5, gak usah kasih koma ya biar cepet ya. Lalu kemudian 2 6 3 7 ya kan. Kemudian 4 8, lalu 5 9, lalu 6. Kalau 6 berapa teman-teman? 6 balik ke ini ya. Balik ke 2 ya. 6 2. Oke, balik ke sini. 6 2. Kemudian setelah 6 kita mundur ke 7 ya. 7 3, kemudian ada 8 4, lalu 9 5 ya kan. Sama terakhir yang 5 nih, yang belum nih. 5 1. Sama satu lagi ada 4 0. Kalau 0 enggak boleh di depan, tapi 4 boleh di depan ya kan. Oke, ini udah berapa nih? Jadi N katakanlah ini adalah N apa ya? N digit 1 dan 2. Nah, paham kan teman-teman maksudku? Jadi totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11.
Jadi ada 11 cara gitu untuk mengcombine bilangan dengan selisih digit 1 dan ketiga itu adalah 4 nilai mutlaknya ya. Nah, sementara teman-teman untuk yang angka di tengah ini, aku boleh memasukkan angka berapa aja? Boleh semuanya kan dari 0 sampai 9 ini, iya kan? Nah, itu untuk bilangan digit kedua ya, digit kedua itu ada 10 cara. Gitu teman-teman. Jadi, aku boleh masukin angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini boleh. Jadi, ada 10 cara gitu. Paham ya? Ini kaidah pencacahan. Memang aku masih belum sih bahas kayak materi khusus terkait dengan kaidah pencacahan, tapi nanti insya Allah akan aku bikin videonya. Cuman harus bikin materi dulu teman-teman, jadi ya agak lama mungkin ya. Ya semoga aja bisa lebih cepat. Oke, kita lanjut. Maka banyak cara menyusun 3 digit. Jadi n cara menyusun 3 digit dengan syarat seperti di soal. Itu berarti gimana? Ya ini tadi ada 11 cara dikali 10 cara. Jadi 11 dikali 10. Jawabannya 110 cara. Oke? Gampang ya, kaidah pencacahan itu gampang teman-teman, seru-seru dan gampang. Gampang dan seru menantang. Nah, akibat terlambat mengikuti upacara bendera di hari Senin, 6 orang siswa, 3 laki-laki dan 3 perempuan diminta untuk berdiri di depan tiang bendera. Wah, dihukum ya. Banyaknya susunan baris mereka jika ketiga perempuan berdiri berdampingan adalah. Nah, ini juga kaidah pencacahan teman-teman. Karena ada 6 siswa nih yang mau dihukum. Oke, kita bikin dulu 6 barisan. 4, 5, 6 siswa yang akan dihukum di depan tiang bendera. Tiang benderanya nggak usah aku gambar ya. Kan ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, jadi laki-lakinya 3, si perempuannya juga 3. Tapi syaratnya 3 perempuan ini harus berdampingan teman-teman. Maka mau tidak mau harus kayak gini ya. P ya kan. Ini harus selalu kita kurung karena mereka harus berdampingan. Nah, di sini kan laki-laki ya. Nah, ini caranya gini. Jadi n cara menyusun itu adalah menyusun. Itu adalah n cara menyusun ke-6-nya, menyusun ke-6 siswa. Ini difaktorial dikali dengan n cara menyusun siswa perempuan atau siswi. Aku tulis perempuan aja deh, faktorial juga. Faktorial udah aku ajarin kan ya. Jadi faktorial itu kalau ada n faktorial itu berarti mundurin aja teman-teman. Jadi kayak 1 kali 2 kali 3 dari depan kali bla 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 kali n kayak gitu gampangannya ya. Ini faktorial. Oke? Nah, coba kita lihat sekarang ya. Berapa banyak cara menyusun ke-6 siswa itu kan ada 1, 2, 3. Jadi ini katakan laki-laki pertama, laki-laki kedua, laki-laki ketiga. Kan ini kan bisa kita bolak-balik. Nah, cara ngitungnya berarti gini aja. 1, 2, 3, kemudian 4. Jadi ini dihitung 1 teman-teman, dihitung 1. Jadi ada 4 faktorial untuk menyusun ke-6 siswa. Lalu dikali dengan banyak cara menyusun perempuan. Perempuan ini kan katakanlah di sini perempuan 1, 2, 3 itu kan bisa kita bolak-balik ya. Di depan bisa perempuan 2, di sini 1, di sini 3 dan seterusnya. Nah, ada berapa banyak cara menyusun mereka? Itu adalah 3 faktorial, kan ada 3 perempuan. Maka 3 faktorial teman-teman. Nah, ini berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Oke. 4 kali 3 ini 12 ya, kali 2 24. 24 kali ini 6. Oke. 2 kali 6, 20 kali 6 120. 4 kali 6 itu 4 kali 6 24, 144 cara. Jawabannya adalah gampang ya. Jadi n cara menyusun itu adalah faktorialnya teman-teman. Misalkan gini. Berapa banyak cara menyusun 4 buku? N cara menyusun 4 buku. Ini aku nggak pakai syarat-syarat nih. Menyusun 4 buku gitu aja. Langsung aja 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 24 cara. Kayak gitu. Jadi itu simpelnya. Cuman kalau ada syarat baru deh kita kayak gambar-gambar ini tadi sesuai dengan permintaan soal ya. Nah, nomor 5. Jika A dan B merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Oke. Apakah A plus B kelipatan 3? Bilangan bulat positif itu kan berarti teman-teman dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini katanya A plus B-nya kelipatan 3. Kayaknya aku juga pernah sih ngasih soal seperti ini ya. Di video-video sebelumnya. Apakah? Nah, jawabannya apa nih? Tadi kan aku udah nyinggung ya. Kalau apakah itu jawabannya bisa iya atau tidak teman-teman. Atau tidak.
Yang penting kita bisa membuktikan kedua jawaban ini, baik iya atau tidak, itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi nggak perlu sampai hasil akhirnya gitu. Apakah gitu ya. Nah, kita pakai pernyataan pertama. A plus B kelipatan 6. A plus B kelipatan 6. Kelipatan 6. Berarti kan A plus B itu kan bisa aja hasilnya nanti bisa 6, bisa 12, bisa kelipatan 6 lagi berapa? 18, dan seterusnya yang kelipatan 6, teman-teman. Kita nggak perlu tahu AB-nya berapa ya, masing-masing. Penting kalau dijumlahin mereka katanya A plus B kelipatan 6. Maka apakah A plus B juga kelipatan 3? Karena 3 itu adalah kelipatan dari 6 adalah kelipatan dari 3 ya kan. Nah, 6 itu adalah kelipatan dari 3. Karena 6 kelipatan dari 3, maka pasti A plus B kelipatan 3 ya kan. Nah, berarti ini sudah cukup teman-teman. Ini sudah cukup membuktikan bahwasanya kalau A plus B kelipatan 6, maka A plus B pasti kelipatan 3. Kayak gitu. Ini kan juga kelipatan 3. Ini juga kelipatannya 3. Oke, kalau satu cukup. Sekarang kita ke pernyataan 2 teman-teman ya. Kalau diketahui B-nya kelipatan 3 nih. 2 B kelipatan 3. Aku tulis lagi ya. Kelipatan 3 berarti kan B-nya bisa aja 6, 9, 12 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Dan diketahui juga A-nya adalah bilangan bulat positif ya teman-teman ya. Berarti A aku kan bisa ambil berapa aja nih. A bisa ambil berapa aja. Misalkan aku pertama ambil 2 deh. Kalau A-nya 2 misalnya ya, berarti kan A plus B. Lalu di sini B-nya aku ambil 6 lah paling kecil ya. Sama dengan 2 tambah 6 ya. Ini jawabannya adalah 8. Oh tidak ya, jadi bukan ya, bukan kelipatan 3 ya, bukan. Atau tidak kelipatan 3 gitu. Tapi kan aku bisa aja juga mengambil si B itu, aku bisa aja mengambil si A-nya, kata di A ya. Aku mengambil A-nya yang angka 3 misalkan, kan dia juga masuk bilangan bulat positif. A-nya kelipatan 3. Maka 3 tambah B-nya aku ambil tetap 6 deh. B-nya sama dengan 6, kelipatan 3 kan. 3 tambah 6 sama dengan 9. Oh ini iya kelipatan 3 loh. Tadi katanya iya, terus yang satunya tidak. Jadi B ini plain plan ya. Jadi dia tidak bisa membuktikan nih. Jadi dia plain plan. Kadang jawabannya iya, kadang jawabannya tidak. Maka dia tidak cukup untuk membuktikan jawaban karena jawabannya tidak konsisten. Kalau tidak saja itu baru benar teman-teman. Tapi kalau kadang iya kadang tidak, nah itu salah. Maka 2 tidak bisa membuktikan ya. Jadi tidak cukup. Sehingga jawabannya adalah yang satu saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Paham ya? Sekali lagi, seandainya pernyataan 2 itu dia misalkan mampu membuktikan tidak secara terus menerus, bukan yang ini kadang tidak kadang iya, maka 2 juga cukup teman-teman. Paham? Baik, aku paham. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Jika NM sama dengan 3, ML 5, luas segitiga JKM 10. Oke, JKM itu yang mana? JKM, oh ini ya JKM. Coba ya, ini kita tandai. Sama JLM 9, JLM-nya pakai warna hijau, JLM. Oke. Biar kelihatan. Berapakah luas JKLM? Oke. Jadi gambarnya bukan layang-layang teman-teman ya, juga bukan belah ketupat karena sisi-sisinya itu tidak sama panjang. Kalau layang-layang harusnya ada 2 sisi yang sama panjang, ada satu pasang yang dia sama panjang. Kayak JK sama KL harus sama panjang, JM sama ML harus sama panjang kalau kalau layang-layang. Tapi ini bukan. Jadi kita harus mencarinya ya. Harus mencari luas segitiga ini teman-teman. Sama ini, oh nanti gini aja. Coba kita lihat dulu ya panjang sisi-sisinya ya. Kan kita bisa mencari panjang segitiga yang ini, panjang luas segitiga yang ini sama luas segitiga yang ini boleh, yang atas bawah atau samping kanan kiri juga boleh. Tapi kan kita butuh panjang ini loh. Butuh KN, kita butuh tingginya berapa. Sama alasnya masing-masing. Oke, ini rumusnya adalah rumus Pitagoras teman-teman. Karena di sini kan segitiganya membentuk segitiga siku-siku semua ya. Nah, kalau sisi miringnya 5, sisi tegaknya 3, mendatarnya pasti 4. Aku udah kasih tahu waktu itu. Pasangan-pasangan sisi-sisi Pitagoras yang spesial. Ini 4. Lalu nah, di sini kita punya luas segitiga apa tadi? JKM. Oh, kita bisa pakai JLM dulu ya. Jadi JLM sama dengan setengah alas kali tinggi. Kan rumus luas segitiga gitu ya. 9 sama dengan setengah alasnya mana yang JLM? JL, ya kan? Oh, ditanya. Tingginya kita punya ya 3. Oke. Nah, ini kita coret sret.
Nah, 3 di sini. Ini kan 3 sama dengan A per 2. Maka A sama dengan 3 kali 2, 6. Kalau kita punya A-nya 6, A ini kan alas J sampai L, teman-teman. Jadi ini itu adalah JL ya. Nah, sementara NL-nya 4 berarti J ke N-nya 2 kan? Maka di sini 2. Oke. Ya udah deh, ini nggak usah kita lanjutkan lagi. Kita punya luas segitiga JLM 9. Nah, kan kalau luas seluruhnya kan luas segitiga JLM. Kemudian apa lagi teman-teman? Ditambah luas segitiga JKL ya, JKL. Bisa nggak kita nyari luas segitiga JKL? Oh, belum bisa ya. Belum bisa, guys. Bentar, kita mencari dulu dari segitiga ini, dari segitiga JKM. Kita bisa mencari ini nanti J ke N ya. Oke. JKM sama dengan setengah. Alasnya mana kalau JKM? Alasnya adalah KM ya. KM kali tingginya adalah JN. Ini 10 setengah KM-nya yang ditanya. KM ditanya, JN-nya kita udah punya nih. Tingginya dia adalah 2 ya. Coret-coret, oh KM-nya 10 teman-teman. Kalau K ke M ini 10, maka N ke ini 3 kan tadi ya. N ke M ya, berarti di sini 7. Oke, kita udah punya deh. Oke, kita bisa mencari luasnya. Ini tadi kan JLM udah punya 9. Luas segitiga JKL. Sekarang JKL berarti setengah alasnya adalah J ke L, yaitu 2 sama 4, 6 kali tingginya KN yaitu 7. Coret-coret 3. 9 tambah berapa teman-teman? 21 sama dengan 30. Oke, jawabannya C. Gampang, ini cuma luas segitiga, luas-luas bangun datar sama Pitagoras ya. Nomor 7 ini persegi ABCD dengan panjang 24 cm. 24 cm. Lingkaran melalui titik A, D dan menyinggung sisi BC. Luas lingkaran. Oke, luas lingkaran teman-teman. Kita butuh jari-jari ya. Berarti R atau jari-jari. Karena luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat ya kan. Ini juga jawabannya ada pi-nya. Jadi kita butuh R sebenarnya nih. Oke, R itu kan dia adalah setengahnya diameter. Coba kita gambar ya. Di sini ada diameternya lingkaran ya kan. Di sini ada jari-jari. Oke, semuanya adalah jari-jari. Nah, karena panjang sisinya 24 berarti A ke D juga 24 ya teman-teman ya. Oh, ini kita bisa pakai Pitagoras. Berarti kalau di sini dia 24, kalau kita belah 2 kan dia, katakanlah di sini ada titik. Gak usah pakai titik deh. Pokoknya di sini ada titik ya. Dia kan membelah 2 si AD. Maka di sini 12, ini 12 ya kan. Sementara ini kan juga jari-jari nih teman-teman. Jari-jari itu kan bisa kita gambar dari arah sini juga ke sini. Maaf gambarnya mencong-mencong. Tapi ini kan tetap jari-jari. Ya kan? Di sini siku-siku nih. Nah, kita tahu nih panjangnya ini berapa. Ini kan dari sini. Oh, ini berarti kita bikin titik baru aja deh. Kalau misalkan di sini ada titik P, di sini ada titik Q. P ke Q kan 24, teman-teman. P ke Q kan 24. Berarti kalau P ke titik pusat tuh katakanlah O ya. Berarti kan P ke O ini kan 24 dikurang jari-jari. Terus di sini juga memuat variabel jari-jari. Jadi kita bisa mencari jari-jari tuh pakai Pitagoras. Gimana? OD kuadrat sama dengan OP kuadrat tambah PD kuadrat, ya kan? Silahkan dicocokkan dengan gambarnya. Ini R kuadrat, OP-nya tadi adalah 24 dikurang dengan R ya, dikurang dengan R yang ini, teman-teman. Nah, paham ya? Kuadrat tambah PD kuadrat. PD-nya mana tadi? PD kamu di mana? 12 kuadrat. Oke, ini kita hitung aja. R kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nggak usah dihitung ya, 24 kuadrat. Ini teman-teman cara cepatnya gini. 24 di kuadrat. Kemudian min R di kuadrat. Lalu semua dikali 2 dikali 24 dikali min R. Paham? Berarti ini tadi kan 24 udah aku kuadrat. Sekarang min R itu plus R kuadrat ya kan. Sekarang dikali semua. 2 kali 24 dikali R. Itu kan dikali min R. 2 kali 24 itu adalah 48. Berarti min 48R. Tambah 12 kuadrat ya kan. Ini R-nya habis nih. Ini negatif, kita pindah ke kiri ya. Jadi 48R. Ini habis 0. Kok dikurang? Sama dengan 24 kuadrat tambah 12 kuadrat. Untuk aku yang males ngitung oret-oretan kadang,
karena ini angkanya juga nggak jauh-jauh ya. Ini 24 kali 24 tambah 12 kali 12. Oke, mari kita bagi 12 semua. Habis. Ini tinggal 2 karena dia ada penjumlahannya, jadi masing-masing kita bagi. Ini 4. Oke, jadi 4R sama dengan 24 kali 2 tambah 12. Nah, kita bisa bagi 4 lagi nih teman-teman. Bagi 4 3, bagi 4 ini 6, bagi 4 habis ya. Jadi R sama dengan 6 kali 2 tambah 3, R sama dengan 15. Jadi jadinya 15, berarti luas lingkarannya adalah pi kali 15 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 225 teman-teman. 225 pi cm kuadrat. Jawabannya B. Gampang ya ini ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan ditunggu ya part 2-nya karena memang soal-soalnya masih banyak gitu ya. Tenang aja teman-teman, tetap akan aku bantu untuk kita bisa belajar bersama gitu ya. Jangan lupa untuk like videonya, kemudian komen sebanyak-banyaknya ya, komen, dan aku juga mohon dikoreksi jika ada salah-salah hitung ya, karena kadang isi otakku sama mulut tuh kayak nggak sinkron gitu ya teman-teman ya. Kalau ada salah-salah hitung, kemudian ada salah-salah kata, nggak apa-apa dikoreksi. Oke, dan jangan lupa subscribe channel aku dan nyalain juga tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.